A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fakultas Ilmu Komputer dan Sains Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi pada UMKM Pangkas Rambut Karobi untuk mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi atau APSI yang diampu oleh Ibu Nining Aryati Eskom Mkom, dan saya di sini Marcelo Edin MPM 2025-210079 sebagai ketua, dan perkenalkan juga anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Prabowo, MPM 2025-210051. Perkenalkan, saya Hi Abdiati dengan MPM 2025210103. Perkenalkan, saya Septia Anya Putri dengan MPM 2025210065. Perkenalkan, nama saya Elzafira Feriskia dengan MPM 2025210035. Perkenalkan, nama saya Alvina Azana dengan MPM 2025-210004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul proyek, permasalahan, tujuan dan manfaat proyek, serta solusi yang akan ditawarkannya. Yang pertama itu adalah latar belakang pemilihan judul proyek. Judul yang kami ambil adalah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi pada UMKM Pangkas Rambut Karobi. Dipilih karena usaha Pangkas Rambut Karobi masih melakukan pengolahan data pelanggan, layanan, transaksi, dan keuangan secara sederhana. Pencatatan yang belum teratur menyebabkan informasi pendapatan dan aktivitas usaha sulit diketahui secara akurat. Selain itu, jadwal operasional yang belum konsisten serta metode pembayaran yang masih terbatas menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data dan transaksi secara lebih terstruktur, sehingga kegiatan operasional usaha menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan barbershop modern. Yang kedua itu ada permasalahannya. Permasalahan yang dihadapinya meliputi belum adanya pencatatan transaksi yang jelas, jadwal operasional yang belum tetap, metode pembayaran yang masih terbatas, serta kurang lengkapnya peralatan ukur yang mendukung pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat proyeknya. Proyek ini bertujuan untuk merancang sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data pelanggan, layanan, transaksi pembayaran, serta laporan usaha secara lebih terstruktur. Manfaat yang diharapkannya adalah mempermudah pencatatan transaksi, membantu pemilik mengetahui pendapatan dan pengeluaran secara akurat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mendukung perkembangan usaha agar lebih kompetitif. Yang terakhir ada solusi yang ditawarkannya. Solusi yang ditawarkannya adalah perkembangan sistem informasi Pangkas Rambut Karobi yang mampu mengelola data pelanggan, data layanan, transaksi pembayaran, dan laporan usaha secara terkomputerisasi. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses pencatatan menjadi lebih rapi, mempercepat pengolahan data, serta mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks level 0. Pada diagram konteks ini menggambarkan bagaimana sistem bekerja dalam mengelola seluruh aktivitas di usaha pangkas rambut Karobi. Proses dimulai ketika pelanggan datang dan mengajukan permintaan layanan. Misalnya ingin potong rambut. Permintaan tersebut diterima oleh sistem. Kemudian sistem menampilkan informasi harga sesuai layanan yang dipilih. Setelah pelanggan mengetahui harga dan menyetujuinya, karyawan menerima informasi layanan dari sistem untuk mulai melayani pelanggan. Kemudian setelah pelayanan selesai, data hasil pelayanan dicatat ke dalam sistem. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran dan sistem menyimpan data pembayaran tersebut sebagai data transaksi. Lalu, semua transaksi yang telah tercatat kemudian diolah oleh sistem menjadi data penjualan, data pembayaran, data pengeluaran, dan data laporan harian. Informasi tersebut diberikan kepada pemilik agar dapat memantau kondisi usaha setiap hari. Dan terakhir, ada supplier. Selain mengelola pelayanan pelanggan, sistem juga membantu proses pembelian perlengkapan. Ketika stok barang mulai habis, sistem mencatat pembelian barang kepada supplier dan pembayaran kepada supplier juga dicatat oleh sistem sehingga seluruh pengeluaran usaha terdokumentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD yang digunakan untuk menggambarkan aliran data secara lebih rinci dari suatu sistem. Pada diagram ini terdapat entitas luar atau external entity, yaitu pelanggan, provisi pemilik,
dan Cahyadi karyawan. Proses pencatatan pelanggan, pelayanan penentuan biaya dan pembayaran. Data store, penyimpanan data pelanggan, tarif layanan dan pembayaran. Aliran data yang berpindah antar proses, entitas, dan penyimpanan data. Kemudian penjelasan setiap proses. Proses pertama yaitu pencatatan pelanggan dan layanan. Pelanggan memberikan data pelanggan dan pemilihan layanan. Sistem pencatatan data tersebut ke D1, data pelanggan dan layanan. Sistem memberikan informasi layanan dan harga kepada pelanggan. Hasil proses ini berupa data layanan yang dipilih untuk diproses selanjutnya. Proses 1.2 yaitu pelayanan. Data layanan yang dipilih diterima dari proses 1.1. Pelayanan dilakukan oleh Cahyadi, sang karyawan. Robi, si pemilik, dapat menerima informasi terkait layanan yang dilakukan. Setelah selesai sistem mengirim status layanan selesai ke proses berikutnya. Proses 1.3 yaitu penentuan biaya layanan. Setelah pelayanan selesai, sistem menghitung biaya layanan. Perhitungan mengacu pada D2 atau data tarif layanan. Hasilnya adalah total biaya layanan yang akan diteruskan ke proses pembayaran. Proses terakhir yaitu pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai total biaya. Data pembayaran disimpan pada D3 data pembayaran. Sistem memberikan kwitansi atau bukti pembayaran kepada pelanggan. Ini saya akan menjelaskan kamus data dari proyek kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi pada UMKM Pangkas Rambut Robi. Kamus data di sini adalah kumpulan informasi yang menjelaskan seluruh data yang digunakan dalam sistem informasi UMKM Pangkas Rambut Robi. Kamus data berfungsi untuk menjelaskan nama data, isi data, struktur data, serta hubungan antar data yang terdapat dalam sistem. Di sini ada kamus data aliran masuk. Data aliran masuk merupakan data yang berasal dari pengguna dan masuk ke dalam sistem untuk diproses menjadi informasi. Di sini ada data pelanggan dan pilihan layanan. Data pelanggan dan pilihan layanan terdiri dari tanggal kunjungan. Kelompok data pelanggan yang berisi dari kode pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, serta data layanannya terdiri dari kode layanan dan nama layanan. Data ini digunakan untuk mencatat pelanggan yang datang ke Pangkas Rambut Robi beserta layanan yang dipilih. Kedua ada pembayaran. Pada pembayaran terdiri dari nomor bayar, tanggal bayar, dan total bayar. Data ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan pelanggan. Yang ketiga ada catatan layanan harian. Catatan layanan harian terdiri dari tanggal layanan, nama pelanggan, nama layanan, dan nama karyawan. Data ini digunakan untuk mencatat aktivitas pelayanan yang dilakukan setiap hari. Yang keempat ada pembelian barang. Ini terdiri dari nomor pembelian, tanggal pembelian, serta data kelompoknya, kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Data ini digunakan untuk mencatat pembelian perlengkapan operasional pangkas rambut. Yang kelima ada informasi pengeluaran. Terdiri dari kode pengeluaran, tanggal pengeluaran, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan total pengeluaran. Data ini digunakan untuk mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan oleh usaha. Kemudian ada kamus data aliran keluaran. Aliran keluaran merupakan informasi yang dihasilkan oleh sistem setelah data diproses. Di sini ada informasi layanan dan harga. Informasi layanan dan harga terdiri dari kelompok data yang berisi kode layanan, nama layanan, dan tarif layanan. Informasi ini diberikan kepada pelanggan mengenai jenis layanan yang tersedia beserta tarifnya. Yang kedua ada kwitansi bukti pembayaran. Terdiri dari nomor bayar, tanggal bayar, nama pelanggan, nama layanan, dan total bayar. Dokumen ini diberikan sebagai bukti bahwa pelanggan telah melakukan pembayaran. Yang ketiga ada informasi penjualan yang terdiri dari tanggal penjualan, jumlah pelanggan,
dan total pendapatan. Informasi ini digunakan untuk mengetahui hasil penjualan dalam periode tertentu. Yang keempat, ada nota bukti pembelian yang terdiri dari nomor pembelian, tanggal pembelian, serta kelompok data terdiri dari kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan total beli. Nota digunakan sebagai bukti transaksi pembelian barang. Kemudian ada kamus data laporan yang berisi laporan harian. Laporan harian terdiri dari periode laporan, tanggal cetak, serta kelompok datanya berisi pendapatan kotor, pengeluaran, pendapatan bersih. Laporan harian ini digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha setiap hari. Yang kedua, ada laporan laba bersih harian. Terdiri dari tanggal laporan, pendapatan harian, pengeluaran harian, dan laba bersih. Laporan ini digunakan untuk mengetahui keuntungan bersih yang diperoleh usaha setiap harinya. Yang ketiga, ada evaluasi usaha dan perencanaan. Terdiri dari periode evaluasi, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan rekomendasi. Laporan ini digunakan untuk bahan evaluasi dan dasar perencanaan pengembangan usaha di masa mendatang. Kemudian ada kamus data, data store, yang merupakan kumpulan data yang telah diproses oleh sistem dan disimpan dalam database. Data tersebut dapat digunakan kembali untuk mendukung proses pelayanan transaksi maupun pembuatan laporan pada UMKM pangkas rambut Robi. Yang pertama ada data pelanggan dan layanan, berisi kode pelanggan sebagai primary key-nya, nama pelanggan, nomor handphone, kode layanan sebagai foreign key, dan nama layanan. Data store ini digunakan untuk mencatat dan mengelola informasi pelanggan beserta layanan yang dipilih sehingga dapat digunakan kembali saat proses pelayanan maupun laporan. Yang kedua ada data tarif layanan, berisi kode layanan sebagai primary key-nya, nama layanan, tarif layanan. Data store ini digunakan untuk mengelola informasi mengenai jenis layanan yang tersedia beserta tarifnya sebagai acuan dalam proses pelayanan dan pembayaran. Yang ketiga ada data pembayaran, berisi nomor bayar sebagai primary key-nya, tanggal bayar, kode pelanggan sebagai foreign key, dan kode layanannya juga sebagai foreign key, dan total bayar. Data ini digunakan untuk mengelola seluruh data transaksi pembayaran pelanggan yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan laporan pendapatan usaha. Yang keempat ada data pengeluaran. Pengeluaran berisi kode pengeluaran yang sebagai primary key-nya, tanggal pengeluaran, nama barang, jumlah barang, harga barang, total pengeluaran. Data pengeluaran ini digunakan untuk mengelola seluruh data pengeluaran usaha, seperti pembelian perlengkapan dan kebutuhan operasional, yang nantinya digunakan dalam perhitungan laba dan penyusunan laporan keuangan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan ERD atau Entitas Relationship Diagram. Pada bagian satu ini, entitas data pelanggan dan layanan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan beserta layanan yang dipilih. Atribut yang terdapat pada tabel ini adalah KDPLG sebagai primary key, yaitu kode unik untuk setiap pelanggan. NMPLG yaitu nama pelanggan. NoHP yaitu nomor telepon pelanggan. KDLYN sebagai 4H key yang menghubungkan data pelanggan dengan data layanan. NMLYN yaitu nama layanan yang dipilih pelanggan. Selanjutnya kita ke bagian 2, entitas data tarif layanan. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai jenis layanan dan tarifnya. Atribut yang dimiliki yaitu KDLYN sebagai primary key atau kode layanan, NMLYN yaitu nama layanan, tarif LYN yaitu biaya atau tarif dari layanan tersebut. Selanjutnya bagian 3, entitas data pembayaran. Tabel ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan pelanggan. Atributnya meliputi no bayar sebagai primary key atau nomor pembayaran, tanggal bayar yaitu tanggal pembayaran,
KDPLG sebagai 4HK yang menghubungkan pembayaran dengan pelanggan, KDLYN sebagai 4HK yang menghubungkan pembayaran dengan layanan, total bayar yaitu total biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya bagian 4, data pengeluaran. Tabel ini digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran operasional. Atribut yang terdapat pada tabel ini adalah KD pengeluaran sebagai primary key, TGL pengeluaran yaitu tanggal pengeluaran, NM barang yaitu nama barang yang dibeli, JML BRG yaitu jumlah barang, harga BRG yaitu harga per barang, total pengeluaran yaitu total biaya yang dikeluarkan. Tabel ini berdiri sendiri karena tidak memiliki hubungan dengan entitas lainnya. Jelaskan tentang kesimpulan dan sarannya. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi UMKM, Pakasa Berobi dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang mampu membantu proses pengelolaan data pelanggan, data layanan, dan transaksi secara lebih efektif dan terstruktur. Sistem ini dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan data, mempermudah penyimpanan serta pencarian informasi, dan membantu pemilik usaha dalam pelaporan yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem informasi ini, proses pelayanan dan pengelolaan usaha diharapkan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan cara manual. Sarannya, agar sistem yang dirancang dapat memberikan manfaat secara maksimal, disarankan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara langsung oleh UMKM Pakasa Berobi. Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti reservasi pelanggan, laporan pendapatan berkala, serta sistem keamanan dan pencadangan data. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mendukung perkembangan usaha di masa mendatang. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota saya dan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi, Ibu Nining Escopenkom. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.